Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsi Junaisi. Saya dari SD 18A. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengajar membaca menggunakan teknik SQ3R dengan salah satu siswi SD, yakni Nama saya Sri Rahayu, kelas 6 SD. Nah, sebelum kita memulai praktik, kita harus tahu dulu langkah-langkah cara mengajar teknik SQ3R. Nah, di sini ada 5 langkah. Yang pertama adalah survei. Yang kedua adalah Q, yaitu question. Yang ketiga adalah R yang pertama, yaitu read. Yang keempat adalah R yang kedua, yaitu recite. Dan yang kelima adalah R yang ketiga, yaitu review. Nah, di sini sudah ada buku kelas 6 SD ya. Nah, di sini Ayu kan mau belajar membaca ya. Nah, jadi sebelum Ayu mau belajar membaca, karena di sini bukunya tebal ya, Yuk. Nah, jadi kalau misalnya Ayu pengen membaca, Ayu biar nggak pusing membacanya karena ini kebanyakan. Jadi Ayu lihat dulu di depannya, yaitu menggunakan teknik S atau survei ya. Jadi survei itu Ayu harus membaca judul buku yang akan Ayu baca. Di sini judulnya apa, Yuk? Persatuan dalam Perbedaan. Terus buku tematik terpadu kurikulum 2013. Terus tema 2 untuk buku siswa kelas 6. Iya. Nah, Ayu kan udah bawa bukunya nih. Udah tahu ya depan judul bukunya tentang apa. Nah, terus yang kedua yaitu Q, yaitu question. Nah, sebelum Ayu membaca buku yang ada di dalam buku ini, Ayu harus memiliki pertanyaan apa yang ingin Ayu ketahui gitu, apa yang ingin Ayu baca di dalam buku ini. Ayu paham? Nah, kita lihat dulu yuk di daftar isi. Kira-kira Ayu pengen tahu tentang apa nih, Ayu? Subtema 2 tentang bekerja sama mencapai tujuan. Nah, di sini halaman berapa, yuk? 44. Nah, halaman 44. Ayo cari halaman 44. Nah, ketemu gak? Nih, halaman 44 ya. Nah, di halaman 44 udah ketemu. Nah, di sini Ayu udah memiliki pertanyaan dong ya. Ayu pengen cari tahu tentang apa, yuk? Tentang pertempuran Surabaya. Oh, Ayu pengen tahu cerita tentang pertempuran di Surabaya. Nah, setelah itu Ayu kalau udah yang pertama, nah untuk langkah selanjutnya, langkah ketiga, tadi kan yang pertama Ayu udah baca judul bukunya ya. Terus yang kedua Ayu udah memiliki pertanyaan. Nah, sekarang Ayu tinggal membaca dari apa yang Ayu ingin ketahui. Tadi Ayu ingin mengetahui tentang pertempuran di Surabaya. Coba Ayu baca dulu. Sok dari sini. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maladi pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para suku pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, ini langsung ke sini aja. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, sampai Ayu udah selesai kan bacanya? Nah, setelah Ayu selesai baca cerita tentang pertempuran Surabaya ini, Ayu bisa menulis hal-hal yang menurut Ayu itu penting. Jadi Ayu tulis hal-hal yang Ayu penting itu apa, biar gampang Ayu ingat. Mana bukunya? Udah? Udah ditulisnya? Nah, udah belum? Nah, berarti Ayu udah selesai menulisnya. Ketika Ayu sudah membaca,
Ayu bisa merangkum apa aja yang menurut Ayu itu penting ya. Nah, setelah itu Ayu tinggal mengulang ya, merangkum pembahasan tentang pertempuran di Surabaya atau nge-review lagi Ayu ya. Tuh, Ayu nulis hal-hal yang penting itu tadi apa yuk? Bahwa peristiwa 10 November ini diperingati oleh Hari Pahlawan. Nah, iya. Jadi Ayu sekarang udah ngerti ya Ayu ya bagaimana cara membaca. Nah, jadi Ayu nggak usah pusing-pusing lagi kalau misalkan Ayu pengen membaca buku karena ini kan banyak ya. Nah, jadi tekniknya tadi seperti itu ya Ayu. Ayu baca dulu judul buku yang Ayu akan mau dibaca. Terus langkah selanjutnya Ayu harus memiliki pertanyaan atau Ayu ingin tahu nih tentang apa gitu ya. Kayak tadi Ayu tadi pengen tahu tentang cerita Bekerjasama mencapai tujuan. Ya, di dalam bekerja sama mencapai tujuan itu ada cerita tentang apa tadi? Ada cerita tentang pertempuran di Surabaya ya. Nah, tadi kan Ayu udah baca ya ceritanya kayak gimana. Terus Ayu juga tadi sudah nulis ya hal-hal yang penting gitu. Tadi apa yang Ayu ingat? Bahwa peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Iya, sebagai Hari Pahlawan. Jadi Ayu udah tahu ya bahwa pada tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Nah, kalau udah, Ayu kan tadi udah ngerangkum semuanya gitu. Sampai sini paham? Jadi lebih mudah ya Bu buat belajar membaca yang lebih baik dan tidak kebingungan. Oh iya, benar sekali Ayu. Biar Ayu tidak kebingungan ya. Sekarang Ayu udah bisa membaca bukunya ya. Jadi Ayu nggak usah repot-repot lagi, nggak usah kebingungan lagi. Oke yuk. Nah, jadi itu adalah salah satu praktek bagaimana cara mengajar membaca menggunakan teknik SQ3R dengan salah satu siswi SD. Nah, teknik-teknik juga nggak hanya SQ3R saja, tetapi banyak lagi yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.